Mengutip kata-kata bijak Sri Krishna, hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah sebuah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tetapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tetapi di dalam kandungan semua keinginan itu terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia? Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pengetahuan keinginan. Ini juga bukanlah kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Itulah kutipan dari Sri Krishna di episode pertama Mahabharata. Sama halnya ketika kita berproses dalam membuat sesuatu, kita harus benar-benar mencapainya. Dan kita harus juga benar-benar berproses dengan baik untuk mencapai sesuatu itu. Seperti anting putri kita kali ini. Anting putri kita kali ini dulunya berawal dari tidak berharga, berawal dari sangat payah. Apakah akan punya hasil payah juga? Belum tentu. Kenapa saya bilang payah? Berawal dari setekan, kita menaruh sebuah harapan di dalam waktu 2 tahun itu. Kekonyolan, ketidakjelasan menghantui kita. Tetapi semua itu akan terjawab ketika kita setia dalam sebuah prinsip, ketika kita setia dalam sebuah proses, ketika kita setia terhadap tujuan akhir kita. Tetapi ketika kita tidak setia dalam lajur kita untuk mencapai tujuan kita, jangan harap semua itu akan kita dapat. Itu pasti. Perjalanan demi perjalanan kita lalui. Hujan, badai, terik, panas, cobaan, kurang begini, kurang begitu, salah begini, salah begitu, benar begini, benar begitu. Itulah sebuah seni. Perbedaan adalah sebuah keindahan. Itulah bonsai. Apakah kita akan setia dengan harapan? Dan apakah harapan itu juga akan terwujud? Dan apakah harapan itu akan memenuhi harapan kita? Kita tidak tahu. Berbicara bonsai, bonsai adalah hobi. Berbicara hobi, di sini hobi bonsai bisa menghasilkan uang, kepuasan, status sosial, prestasi, dan masih banyak lagi. Apakah harapan Anda? Dan bagaimana jika bonsai tidak punya nilai ekonomi yang tinggi, khususnya material? Dan kemudian apa yang kita lakukan? Apakah kita akan setia terhadap proses atau tidak bermain bonsai sama sekali? Mari kita analisa tujuan apa untuk membuat bonsai. Apakah bonsai bernilai investasi dengan harapan terjual laku jutaan? Yang kedua, kepuasan hati atau kepuasan pikiran atau atas kepuasan karya? Yang ketiga, atau hanya sekedar iseng saja? Kita di bagian mana? Mari kita menelisik ke dalam diri kita masing-masing. Di bagian pertama, membuat bonsai dengan harapan laku besar. Mari kita analisa. Masa jual keemasan bonsai adalah masa di mana 30% sampai 60%. Di mana masa ini adalah masa keemasan untuk dijual di pasaran nih.
Di sini para pemburu bonsai menaruh harapan besar dengan asumsi tinggal meneruskan dan tidak terlalu lama untuk jadi. Dan ketika jadi siap jual dengan harga yang sesuai. Kita bisa lihat di pasaran media sosial, bonsai yang sudah komplit anatomi belum itu laku sesuai harapan. Karena banyak sekali karya yang sudah muncul di Indonesia. Semakin kesini semakin bagus dan semakin bagus dan semakin bagus. Banyak saingan pastinya. Karena konsumen mengejar kepuasan. Dia akan memilih mana yang bisa memuaskannya dengan diadu di ajang pameran. Yang kedua, soal kepuasan atas karya. Tidak berbicara lagi murah ataupun mahal. Ukurannya adalah subjektif yang mengarah pada tujuannya. Seberapapun harganya, dia akan beli karena dasarnya adalah kepuasan dan rasa suka. Tetapi terkadang kepuasan ini dilatar belakangi di kehidupan sosialnya. Dan ada juga kepuasan yang didasarkan pada harapan. Di poin yang ketiga, hanya iseng. Iseng-iseng ini tidak ada ukurannya nih. Pasti terkadang bisa dinikmati dan terkadang pula juga tidak ya, karena ini sebuah iseng dan intinya mengalir saja, tetapi tidak terbawa. Kesimpulannya adalah kita sedang bertanya-tanya atas kebingungan proses di mana manusia mengalami proses-proses yang selalu diuji atas lajurnya, atas prinsipnya, atas keteguhan hatinya. Apakah kita akan mempertahankan atau akan roboh di tengah jalan, atau mungkin malah justru kita akan hancur di tengah jalan? Bisa saja. Dan kesimpulannya adalah jangan berlebihan tanpa dasar ukuran yang pasti, dan jangan mudah terlena dalam sebuah trending. Tetapi cobalah kita analisa agar tidak terpelosok pada penyesalan-penyesalan.